Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Hari ini Selasa 9 April 2024 ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam acara pesan gembala ya. Mari kita amali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadiran-Mu. Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau mencukupkan kebutuhan kami secara jasmani dan Engkau juga memberkati kami secara rohani. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Dan sekarang kami akan belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalan pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah bertahun-tahun atau berpuluh tahun, mestinya kita tahu dan harus memahami ya, kita ini akan diproyeksikan menjadi apa oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Ya, ini yang terus saya ingatkan ya. Jadi kalau kita memutuskan memilih menjadi pengikut Kristus yang sejati, kita menjadi orang percaya yang bertanggung jawab, kita harus berjuang untuk mewujudkan kehidupan sebagai orang percaya itu seperti yang diinginkan Tuhan, dan itu semua ada tertulis di dalam Alkitab. Ya, kalau Bapak Ibu sudah belajar kebenaran firman Tuhan dengan tekun, maka kita akan bisa menarik benang merah. Ya, target proyeksi dari orang percaya itu seperti apa. Kalau hal ini tidak dipahami orang percaya, maka hampir dipastikan peragaan hidupnya akan meleset jauh daripada yang diinginkan Tuhan. Ya, yang pernah saya katakan, kalau orang percaya, kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, berpuluh tahun, dan di dalam benak pikiran kita ya, hanya menyimpulkan, hanya menganggap bahwa oh, aku menjadi Kristen asal aku nanti tidak masuk api kekal, tidak masuk neraka. Wah, ini memprihatinkan ya Bapak Ibu ya. Kalau konsep berpikirnya orang percaya seperti ini, dia menjadi Kristen, menjadi orang percaya, tetapi targetnya ya, dia merasa bahwa asal nanti tidak dibuang ke api kekal, asal nanti tidak ke neraka. Kalau targetnya hanya itu, wah ini menyedihkan. Ya, orang-orang yang punya konsep berpikir seperti ini, pasti di dalam benak, di dalam pikirannya, itu pasti banyak rancangan-rancangan yang itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi dia pasti menginginkan sesuatu yang duniawi ya, yang seringkali atau beberapa kali saya katakan, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ya, semoga kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya, konsep seperti ini kan sering kita dengar ya, ketika orang mengucapkan selamat ulang tahun atau apapun, ya semoga bahagia di dunia dan akhirat. Itu bukan konsep kekristenan yang benar. Ya, karena kalau ada diksi kalimat yang mengatakan semoga bahagia di dunia, nah itu berarti pasti orang itu dia akan membidik, dia akan memperjuangkan bagaimana dia benar-benar bahagia di dunia ini. Nah, konsep seperti ini yang menyalahi prinsip dasar kekristenan. Ya, jadi orang seperti ini, wah, dia pasti tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mengatakan orang-orang yang ingin dipermuliakan bersama Tuhan di kekekalan nanti, yang dikatakan sebagai ahli waris kerajaan Allah, yang layak masuk di dalam Yerusalem baru, ya, itu ada harga yang harus dibayar.
ada harga yang harus dibayar, dan Alkitab katakan bahwa mereka harus siap untuk bersekutu dalam penderitaannya bersama Tuhan. Ya. No crown without cross. Ya. Tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Itu slogan yang benar, itu konsep yang benar. Tidak ada mahkota, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ya, makanya kalau orang Kristennya prinsipnya asal tidak dibuang ke api kekal, dan dia tidak merindukan bagaimana dipermuliakan bersama Tuhan, dia tidak merindukan bagaimana masuk Yerusalem baru, ya, wah itu menyedihkan. Nah, dan orang-orang yang merindukan hal ini, yang dia tahu bahwa dia diproyeksikan ada di Yerusalem baru, ya, dia dipermuliakan bersama Tuhan, dia pasti siap menderita. Jadi kalau toh di dunia ini tidak bahagia, tidak masalah. Dan memang kita harus melewati jalan panjang penderitaan ini. Nah, penderitaan masing-masing orang itu berbeda, yang selalu saya katakan. Ya, menderitanya si A mungkin beda dengan si B, beda juga dengan si C, si D, dan lain-lain. Ada orang yang diizinkan menderita karena apa? Menderita secara fisik, ya, mereka diperlakukan tidak adil, ya, di pekerjaan dia tidak dikasih kesempatan untuk berkembang karirnya, dia ditindas oleh atasannya, ya, benar-benar tidak dipromosikan, akhirnya dia menderita, ya, akhirnya apa? Jabatannya pun juga tidak tinggi, income-nya juga pas-pasan, ya, itu menderita. Tetapi ada juga orang yang jabatannya mentereng, ya, hartanya cukup banyak, tapi juga dia menderita. Kenapa? Dia dikhianati oleh orang dekatnya yang dia percayai, dia dirugikan, ya, dia dijelek-jelekan nama baiknya, dirusak nama baiknya, tapi karena dia mengerti kebenaran, dia tidak mau membalas, ya, karena dia tahu bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan, ya, pembalasan adalah hakku. Jadi karena dia tahu begitu, dia tidak melawan, dia tidak melakukan hal itu menderita juga. Ada juga orang yang menderita ketika dia memberitakan Injil di suatu daerah, di suatu kelompok, dia ditangkap oleh orang-orang yang benar-benar menentang Injil. Wah, dia bisa dipersekusi, ya, bisa digebukin masuk penjara, bisa. Bahkan di negara tertentu dia bisa dieksekusi, bisa. Ya, jadi masing-masing orang menderitanya berbeda, tetapi harus lewat penderitaan itu, ya. Itu, ya. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa kita diproyeksikan menempati Yerusalem baru, kita menjadi bangsawan surgawi. Nah, ini yang penting, yang akan terus saya ingatkan. Bapak Ibu Saudara diproyeksikan menjadi bangsawan surgawi yang akan dipermuliakan bersama Tuhan. Nah, maka karakter bangsawan surgawi itu harus kita rintis ketika kita di dunia ini. Ya, tidak bisa kita di dunia ini kita menggelar hidup seenaknya, ya, mulutnya asal ngomong, ya, cenderung ke kasar dan jorok misalnya, perilakunya cenderung menyakiti orang lain, melukai orang lain. Tapi dia rajin ke gereja, jadi pelayan Tuhan, jadi aktivis, dan dia merasa bahwa yang aku kan melayani Tuhan, aku jadi aktivis. Nanti kan karakter buruk saya ini nanti di kegagalan nanti kan dirubah. Itu nanti di sana udah nggak ada. Ya, jadi dia menganggap bahwa karakter yang dia sandang ketika dia di dunia itu, dia menganggap bahwa nanti di surga Tuhan akan merubah karakter itu. Itu salah. Itu salah. Konsep berpikir seperti itu salah. Ya. Jadi karena kita tahu bahwa kita diproyeksikan menjadi bangsawan surgawi yang layak dipermuliakan bersama Tuhan, yang layak menempati Yerusalem baru, dan itu suatu kedudukan yang sangat mulia, tidak tergantikan oleh apapun. Ya, bahkan dibandingkan dengan menjadi anak konglomerat di dunia ini, wah, jauh. Kita memilih untuk kita menjadi bangsawan surgawi dipermuliakan bersama Tuhan. Kita pilih itu.
ya jadi anak konglomerat yang hartanya triliunan. Berapa lama sih di dunia ini? Ya, paling 80 tahun. Di atas 80 tahun, 90 tahun kita udah menderita. Ya, banyak organ-organ tubuh kita yang fungsinya mulai menurun, udah nggak bisa menikmati indahnya dunia. Ya. Nah, sementara orang-orang seperti ini yang dia membangun, yang dia ingin mewujudkan kebahagiaan di dunia ini, dia pasti mengabaikan banyak hal. Tidak mungkin tidak. Jadi orang-orang yang membidik, orang-orang yang memperjuangkan bagaimana dia bisa menikmati keindahan dunia, dia bisa dibahagiakan selama di dunia ini, target hidupnya seperti itu, dia pasti mengabaikan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Pasti. Ya, yang sering apa? Dia akan menghalalkan segala cara. Ya, dia akan bisa menghalalkan segala cara. Perilakunya, ya, karena dia kaya, dia punya jabatan, dia punya kuasa, seenaknya, mudah melukai orang lain. Ini ciri yang paling menonjol, ya, dari orang yang punya jabatan, yang punya kuasa, yang punya harta yang melimpah. Itu ciri yang paling menonjol apa? Mudah melukai orang lain dan tidak mau mendengar, sulit mendengar saran orang lain. Ya, maka dikatakan orang kaya susah masuk surga. Ya, bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga, bukan. Bisa, tapi sulit orang kaya. Tapi karena karakter yang melekat pada diri orang kaya itu rata-rata begitu. Ya, tidak mau direndahkan, tidak mau mengalah. Kalau dilukai, tersinggung, dia akan membalas lebih kejam daripada yang seharusnya dia lakukan. Ya, ini ciri-ciri mereka. Dan makanya kalau saya mengatakan hal ini, kalau kita tahu bahwa kita diproyeksikan menjadi bangsawan surgawi, priayi, nah, ya, jadi bahasa ini priayi, kita harus selama di dunia ini kita juga harus mulai membangun karakter itu, membiasakan hidup sebagai bangsawan surgawi. Jadi tutur kata kita lemah lembut, ya, kita mau mengalah, kita bisa menerima kekurangan kelemahan orang lain, kita bisa melupakan kesalahan orang lain, kita tidak dendam, ya, karena memang bukan itu fokus kita, ya. Kalau kita memikirkan dendam kita, memikirkan sakit hati kita, memikirkan apa kerugian kita karena ulah orang lain, kita memikirkan hal-hal yang itu merusak suasana jiwa kita, yang akhirnya kita tidak memiliki nurani, tidak memiliki hati yang suci, hati yang murni. Nah, orang seperti ini susah masuk hadirat Tuhan karena nuraninya tidak bersih. Yo, nafsunya untuk membalas sakit hati terhadap orang lain kuat. Ya, ketersinggungannya terhadap orang lain kuat, sehingga dia wah, pokoknya membara untuk membalas sakit hatinya, ya, membalas perlakuan orang lain yang membuat dia tidak nyaman, itu pasti dibalas. Nah, orang-orang seperti ini sulit menjadi bangsawan surgawi. Ya, maka saya katakan, saya ingatkan, mari kita membiasakan, melatih, dan itu tantangannya berat. Ya, tantangannya berat. Karena kalau kita tidak berhasil, maka karakter buruk kita itu akan terbawa sampai kita di kekekalan. Makanya kalau ada pepatah Jawa bilang, ciri wanci ginowo mati. Ya, karakter orang itu dibawa sampai mati. Ya, itu pepatah Jawa. Jadi orang Jawa melihat, wah, ini ciri wanci ginowo mati. Jadi karakter kebiasaan buruk itu dibawa sampai mati. Tetapi sejatinya konsep atau filosofi ini mestinya tidak berlaku bagi orang percaya. Ya, bagi orang percaya yang terus mengkonsumsi kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang terus dia mengkonsumsi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kuat, karakter-karakter buruknya mulai dikikis, dihilangkan. Ya, jadi konsep
filosofi itu jadi nggak berlaku bagi orang percaya yang serius mau hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dia berjuang untuk tidak memiliki karakter buruk. Dia berjuang bagaimana karakter burukku ini harus aku matikan, ya, harus aku tinggalkan. Nah, maka di Alkitab dikatakan, ya, di Alkitab dikatakan ini, Injil Matius pasal 18 ayat 18, ya, Injil Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, sekarang di dunia itu apa yang kita ikat? Ya, kalau kita dikatakan apa yang kamu ikat di dunia ini, sekarang apa yang kita ikat? Ya, apa yang menjadi edik kita, ketagihan kita apa? Ya, jalan-jalan bersama gengnya, ya, menikmati keindahan dunia bersama teman-teman kantor, itu yang diikat. Jadi dia kalau ada tanggal merah itu tidak bisa tidak pergi, mesti pergi. Ya, kalau misalnya ada satu, karena dia suka musik, ya, kalau ada konser di mana dia tidak bisa tidak melihat, sekalipun mahal dia harus lihat. Ya, jadi seperti jiwanya menuntut. Kalau dia tidak melakukan itu, sepertinya jiwanya menuntut. Dan ini dia sendiri yang mengikat. Ya, bukan berarti nonton konser musik salah, jalan-jalan menikmati keindahan dunia salah, tetapi jangan itu menjadi harga mati. Ya, menjadi harga mati yang tidak boleh tidak dilakukan. Jangan. Ya, jangan. Harga mati kita bukan di situ. Harga mati kita adalah berjuang membangun intimasi dengan Tuhan. Itu harga mati. Berjuang untuk hidup dalam kesucian Allah, itu harga mati. Bagaimana kita terus berjuang untuk hidup dalam kekudusan Tuhan, itu harga mati. Ya. Nah, karakter kebiasaan buruk itu kita yang mengikat. Ya, memang orang lain bisa menjadi trigger. Sahabat dekat bisa menjadi pemicu. Misalnya dulu dia nggak suka mobil antik, ya, nggak suka mobil antik, tapi karena teman dekatnya suka, wah, dan dia ngomong bla 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 bla, sampai akhirnya tertarik, sehingga dia tergila-gila dengan mobil antik. Ya, dia menaruh, wow, segala waktu yang ada itu dihabiskan untuk mengurus mobil antik atau apapun hobinya. Ya, tidak harus mobil antik, bisa hobi-hobi yang lain. Ya, itu yang menghadirkan bisa orang lain. Dan ketika kita melihat bahwa itu kok enak ya, kok nyaman, dia mengikatkan dirinya dengan hobi itu. Itu tanpa sadar kita yang mengikat. Nah, itu kalau itu mau melepaskan, kita juga yang harus melepaskan. Ketika ngerti kebenaran firman Tuhan, ketika kita sering cekcok dengan pasangan hidup kita dikomplain anak-anak kita karena kita nggak punya waktu untuk ngurus mereka, tidak ada waktu untuk kebersamaan dengan istri dan anak-anak, baru kita sadar, wah, ternyata hobi saya itu merugikan banyak orang. Ya, ternyata hobi saya itu merugikan banyak orang, melukai banyak orang, ya, dan tidak membangun kerohanian saya, tidak membuat aku lebih dekat dengan Tuhan, tidak membuat aku lebih mengasihi Tuhan. Nah, itu ditinggalkan. Nah, kita yang mengikat, kita juga yang harus meninggalkan. Ya, jadi yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Nah, kalau yang kita ikat di dunia ini adalah kebiasaan membangun mezbah doa, kita selalu punya gairah, punya spirit untuk mencari Tuhan. Kita punya gairah untuk terus mencari Tuhan. Nah, nanti di kekalan, gairah itu masih tetap ada, diikat. Nah, jadi jangan salah, kita selama di dunia ini kita harus mengikat sesuatu yang baik. Ya, yang nanti di kekekalan pun itu bisa kita peragakan. Ya.
senang berdoa, suka memuji Tuhan. Nanti di kekekalan suka memuji Tuhan, suka berdoa. Ya. Bisa menerima kekurangan orang lain, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Kalau di dunia ini tidak suka memuji Tuhan, tidak mungkin di surga terus nanti atau dia menjadi orang yang suka memuji Tuhan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, di dunia tidak pernah membangun mezbah doa, tidak pernah duduk di kaki Tuhan, terus di kekekalan dia menjadi orang yang duduk di kaki Tuhan. Tidak mungkin. Ya, jadi ini Bapak Ibu saya yang mau saya katakan, karakter kebiasaan kita selama di dunia ini akan menyertai, mengikuti kita di kekekalan nanti. Nah, kalau karakter itu buruk, kebiasaan itu buruk, nah berarti ketika kita di kekekalan buruk, nah kita tidak pantas masuk Yerusalem baru. Orang-orang seperti ini tidak pantas, karakter masih buruk, kamu tidak layak masuk Yerusalem baru. Kamu tidak layak dipermuliakan. Karena orang-orang yang ada di Yerusalem baru, yang dipermuliakan bersama Tuhan, itu adalah orang-orang dengan karakter bangsawan surgawi. Mulutnya tidak terocok, tidak terbiasa ngomong jorok, ya. Lihat sesama itu senyumnya tulus, ya, bisa memahami kekurangan kelemahan orang lain. Itu, ya, itu. Jadi kita harus membayangkan bahwa di kekekalan nanti orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang dengan karakter ilahi yang dikatakan manusia Allah. Ya. Jadi kalau kita masih berangasan, ya, omong kita, mulut kita ember, bocor, mudah melukai orang lain, tidak pantas ada di sana. Ya, Tuhan katakan malaikat ini singkirkan orang ini, nggak pantas, ya. Karakternya tidak pantas untuk masuk Yerusalem baru, merusak segalanya. Ya, tidak mungkin orang seperti itu lolos masuk Yerusalem baru, tidak mungkin, merusak semuanya. Ya, nah ini yang saya katakan. Nah, mari Bapak Ibu saudara, kita renungkan kebiasaan buruk apa, karakter buruk seperti apa yang masih melekat dalam diri kita. Ya, mari kita merenungkan. Dan kita dengan rendah hati mau mengakui. Ya, kalau kita punya kerinduan untuk melepaskan itu, kita bisa berdoa minta tolong Tuhan. Roh Kudus, berikan aku kekuatan untuk mematikan karakter buruk kami, untuk mematikan kebiasaan buruk kami ini. Ya, kalau misalnya dia seorang pria yang genit, seorang wanita yang genit juga, tidak pantas ada di sana, membahayakan orang lain, tidak pantas. Ya. Jadi kebenaran ini kelihatannya singkat, ringkas, tapi meninggalkan pesan yang dalam. Ya. Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas. Nah, sekarang apa yang harus kita ikat selama di dunia ini, yang itu nanti bisa kita bawa di kekekalan nanti, yang itu nanti pantas untuk mengikuti aku ketika di kekekalan. Karakter seperti apa, ya, itu kita ikat, kita bangun. Suka memuji Tuhan, suka duduk di kaki Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan, ya, berjuang, berusaha mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya dan melakukannya. Itu harus menjadi kebiasaan yang kita ikat selama kita di dunia ini. Harus kita mengikat itu, ya, bukan orang lain, kita sendiri yang mengikat. Artinya apa? Kita sendiri yang membangkitkan gairah itu, kita sendiri mengikat itu kan akhirnya membangkitkan gairah kita. Nah, sementara karakter buruk apa yang masih ada dalam diri kita selama di dunia ini, misalnya, kita tidak jujur, kita lepaskan, ya, mulut kita mudah melukai orang, kita mulai berhati-hati ngomong, sangat hati-hati ngomong. Ya, bagaimana kita genit itu mulai kita lepaskan, kita tinggalkan. Ya, bagaimana kita memandang orang lain yang selama ini ya penuh dengan iri, penuh dengan dengki. Kita belajar bagaimana kita melihat orang lain dengan tulus, melihat orang lain lebih dipakai Tuhan dari kita, kita tulus. Melihat orang lain rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya lebih sukses dari anak-anak kita, kita tulus. Ya, kita tulus.
Tidak perlu kita ngiri, nggak perlu kita sakit hati, tuh hati kita mengumbar omongan-omongan nggak benar, nggak perlu. Nah, karakter-karakter ini harus kita lepaskan, harus kita matikan, supaya nanti ketika kita masuk ke kekekalan sudah tidak ditemukan karakter seperti itu. Dan Tuhan katakan, orang ini layak ada di Yerusalem baru, karena dia sudah berjuang melepaskan karakter buruk selama di dunia ini, dan dia berjuang mengikat segala kebiasaan karakter yang membangun manusia batiniahnya ini, yang mengantar dia di kekekalan nanti. Ini berat, tapi perlu perjuangan. Ya, mari kita berjuang untuk kita terus bisa melepaskan, mengikis karakter-karakter duniawi kita, yang egois kita. Ya, yang paling susah itu duniawi kita, egois kita, yang pelit kita. Dilepaskan, dimatikan, kita memiliki karakter yang baru, memiliki hati yang baru lewat konsumsi kebenaran firman Tuhan yang benar. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa. Menerangkan firman-Mu dalam hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.